Dengan penuh kebijaksanaan, Sunan Kalijaga memimpin Nyi Roro Kidul dalam mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ujar mereka bersama, dengan suara penuh harapan dan ketulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Di sebuah desa di pesisir pantai, muncul sebuah wabah yang sangat mengkhawatirkan. Penyakit yang tidak dapat dijelaskan menyebar dengan cepat, menjangkiti orang-orang yang tinggal di sana. Anak-anak, orang tua, hingga kaum muda terbaring lemah, sebagian besar kehilangan semangat hidup. Berita tentang penyakit misterius ini segera tersebar ke desa-desa sekitar, dan warga mulai saling berbicara tentang kemungkinan tangan gaib yang ada di balik semua ini. Tak ada yang tahu pasti, namun ada desas-desus yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, mungkin menjadi penyebab dari malapetaka ini. Sunan Kalijaga mendengar kabar tersebut dan merasa terpanggil untuk menyelamatkan umat dari penderitaan ini. Ia tahu bahwa wabah ini bukan hanya sebuah bencana alam, melainkan ujian spiritual yang datang dari dunia gaib. Menurut penglihatannya, Nyi Roro Kidul sedang mengirimkan penyakit-penyakit yang merusak kehidupan manusia, sebuah cara bagi Sang Ratu Laut untuk mengendalikan dan memperingatkan umat manusia akan kekuatan dan pengaruhnya. Sunan Kalijaga tidak bisa tinggal diam, dan ia memutuskan untuk bertindak. Dalam pencariannya akan cara untuk menghadapi ancaman gaib ini, Sunan Kalijaga berdoa di dalam hati. Ia tahu bahwa ini bukanlah pertarungan fisik semata, melainkan ujian keimanan yang membutuhkan bantuan kekuatan ilahi. Dalam doanya, Sunan Kalijaga meminta petunjuk dan kekuatan dari Allah untuk mengatasi kekuatan Nyi Roro Kidul yang begitu besar. Ia menyadari bahwa hanya dengan iman yang kuat dan ilmu spiritual yang mendalam, ia bisa melawan kekuatan gaib yang mengancam hidup umat manusia. Tidak lama setelah berdoa, Sunan Kalijaga mendapat sebuah wahyu melalui mimpi yang memberi petunjuk jelas tentang apa yang harus dilakukan. Dalam mimpi tersebut, ia melihat dirinya berdiri di depan Masjid Demak, membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk dan tekun. Wahyu itu memberitahu bahwa menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak akan memberi kekuatan batin yang cukup untuk menghadapi Nyi Roro Kidul dan penyakit yang dibawanya. Mimpi itu membuka jalan bagi Sunan Kalijaga untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang akan datang. Sunan Kalijaga pun bergegas menuju Masjid Demak, tempat yang telah lama dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Di sana, ia bermalam dan menghatamkan Al-Quran, memohon petunjuk lebih lanjut. Setiap ayat yang ia baca membekas dalam hatinya, memberinya kedamaian dan kekuatan untuk menghadapi ujian besar yang sedang menanti. Malam demi malam, ia berdoa dan membaca dengan penuh penghayatan, semakin yakin bahwa kekuatan Tuhan akan menuntunnya menuju kemenangan. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Sunan Kalijaga harus menghadapi perasaan ragu dan takut yang datang dalam hatinya. Dalam kesendirian malam, ia merasakan betapa besar kekuatan Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan. Tetapi dengan keyakinan pada Allah, Sunan Kalijaga terus berjuang, tidak gentar meski ancaman semakin nyata. Ia tahu bahwa jika ia bisa mengalahkan rasa takutnya dan memfokuskan diri pada doa dan pengajaran Islam, maka kekuatan gaib yang menentangnya akan dapat dikalahkan. Ketika Sunan Kalijaga akhirnya menyelesaikan khatam Al-Quran, ia merasa ada kekuatan yang berbeda dalam dirinya. Seperti ada cahaya baru yang menyinari hatinya, memberikan kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Dalam hatinya, ia merasa siap untuk berhadapan dengan Nyi Roro Kidul, karena ia tahu bahwa dengan pertolongan Allah, tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkannya. Dengan tekad bulat, Sunan Kalijaga meninggalkan Masjid Demak dan menuju pesisir, tempat pertempuran yang akan menentukan nasib umat manusia. Saat tiba di pesisir, angin laut yang kencang dan ombak besar menyambutnya. Sunan Kalijaga merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul yang menantangnya dari jauh. Laut Selatan yang dahulunya damai kini bergejolak, seolah mengetahui bahwa pertarungan besar akan segera dimulai. Sunan Kalijaga tidak gentar, ia melangkah maju dengan penuh keyakinan, siap untuk menghadapi Ratu Laut Selatan yang selama ini mengendalikan kekuatan gaib di wilayah tersebut. Di tengah malam yang sunyi, Sunan Kalijaga duduk bersimpuh di dalam Masjid Demak, memegang Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Suasana sepi hanya diisi oleh suara desiran angin yang terdengar dari luar. Tiba-tiba, seorang suara lembut terdengar di belakangnya. Sunan Kalijaga, engkau datang untuk apa? Suara itu penuh misteri, namun terasa akrab di telinga. Sunan Kalijaga menoleh dan melihat sosok yang tampak bersinar dalam kegelapan. Aku datang untuk mencari petunjuk, ya Wali,
jawab Sunan Kalijaga, tetap dengan wajah penuh rasa hormat. Aku ingin mengetahui jalan yang harus aku tempuh untuk mengalahkan penyakit yang disebabkan oleh Nyi Roro Kidul. Sungguh berat ujian yang engkau hadapi, Sunan. Suara itu kembali terdengar. Sosok itu muncul lebih jelas, ternyata seorang lelaki dengan pakaian putih yang sederhana. Nyi Roro Kidul bukanlah musuh biasa. Ia adalah penguasa alam yang memiliki kekuatan besar. Namun, jika engkau berpegang teguh pada ajaran Al-Quran, maka tidak ada yang tak mungkin. Sunan Kalijaga menundukkan kepala, merenungkan kata-kata tersebut. Aku merasakan bahwa kekuatan gaibnya terlalu besar untuk aku hadapi seorang diri. Tapi, aku percaya bahwa dengan pertolongan Allah, aku bisa melawan semua itu. Lelaki itu tersenyum, memandang Sunan Kalijaga dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Engkau harus mengingat itu, Sunan. Hanya dengan hati yang bersih dan jiwa yang teguh, engkau akan diberi kekuatan untuk mengalahkan Nyi Roro Kidul. Jika engkau tetap pada jalan yang benar, Tuhan akan menuntunmu. Bagaimana aku bisa bersiap untuk itu, ya Wali? Tanya Sunan Kalijaga dengan penuh ketulusan. Apa yang harus aku lakukan selain membaca Al-Quran ini? Teruslah membaca dan merenung, Sunan, jawab lelaki itu. Namun, engkau juga perlu memperdalam pemahamanmu tentang agama, tentang keikhlasan dan pengorbanan. Engkau harus menunjukkan pada dunia bahwa kekuatanmu datang dari Tuhan, bukan dari kemampuanmu sendiri. Sunan Kalijaga merasakan segenap jiwa dan raga dipenuhi oleh semangat baru. Aku akan lakukan apapun yang diperlukan, katanya dengan suara yang semakin mantap. Aku siap menghadapi Nyi Roro Kidul dan penyakit-penyakit yang dibawanya. Lelaki itu melangkah mendekat dan meletakkan tangan di bahu Sunan Kalijaga. Ingatlah, Sunan, perjalananmu bukan hanya untuk mengalahkan Nyi Roro Kidul. Lebih dari itu, perjalananmu adalah untuk membuktikan bahwa Islam adalah jalan yang membawa kedamaian bagi seluruh umat. Sunan Kalijaga mengangguk, matanya yang tajam memandang lurus ke depan, seolah melihat masa depan yang penuh tantangan. Aku mengerti, jawabnya, dengan tekad yang baru lahir. Aku akan lakukan dengan sepenuh hati. Setelah beberapa lama, lelaki tersebut menghilang begitu saja, dan Sunan Kalijaga kembali terbenam dalam pembacaan Al-Quran. Dalam hati, ia merasa yakin bahwa Allah akan memberinya kekuatan untuk menghadapi ujian besar yang menantinya. Pagi hari yang cerah di Masjid Demak, Sunan Kalijaga terbangun dari tidurnya dengan semangat baru. Ia merasakan sesuatu yang berbeda setelah malam penuh pencerahan itu. Bertekad untuk mempersiapkan diri lebih baik, ia menuju tempat Sunan Bonang, sahabatnya yang juga dikenal memiliki ilmu yang mendalam. Sunan Bonang, kata Sunan Kalijaga setelah mereka saling menyapa, aku membutuhkan bantuanmu. Aku harus menghadapi Nyi Roro Kidul, dan aku yakin aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku perlu sesuatu untuk melindungi diriku dalam pertempuran nanti. Sunan Bonang tersenyum, mengetahui bahwa sahabatnya itu sudah siap untuk menghadapinya. Aku sudah mendengar kabar tentang niatmu, Sunan. Kamu ingin melawan kekuatan yang sangat besar. Tapi ingat, bukan hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi Nyi Roro Kidul, melainkan juga kekuatan batin yang kokoh. Benar, jawab Sunan Kalijaga, namun, aku merasa aku membutuhkan pelindung, semacam alat yang bisa membantuku saat aku bertempur nanti. Apakah ada sesuatu yang bisa membantuku, Sunan? Sunan Bonang berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Aku punya sesuatu yang bisa membantumu. Rompi Ontokusumo, sebuah rompi yang hanya muat di tubuhmu. Rompi ini terbuat dari kulit kambing pilihan, dan memiliki kekuatan untuk menahan serangan gaib. Rompi ini bukan hanya pelindung fisik, tetapi juga pelindung batin. Dengan memakainya, kamu akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala macam ancaman. Sunan Kalijaga terkejut mendengar penjelasan itu. Rompi yang hanya muat di tubuhku. Bagaimana bisa? Apakah rompi itu sudah diberkahi oleh kekuatan tertentu? Sunan Bonang menjelaskan dengan bijak, rompi ini terbuat dari bahan yang memiliki daya tahan luar biasa, dan telah melalui proses spiritual yang panjang. Hanya seseorang yang memiliki hati yang bersih dan tekad yang kuat yang bisa mengenakannya. Dan kamu, Sunan, adalah orang yang tepat untuk memakai rompi ini. Dengan penuh rasa percaya diri, Sunan Kalijaga menerima rompi tersebut. Jika ini adalah yang terbaik yang dapat membantuku, aku akan memakainya dengan penuh kehormatan. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk melawan penyakit dan penderitaan yang ditimbulkan oleh Nyi Roro Kidul. Setelah memakai rompi Ontokusumo,
Sunan Kalijaga merasakan energi yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Seperti ada kekuatan gaib yang mengelilinginya, memberikan rasa aman dan percaya diri. Aku merasa siap, katanya kepada Sunan Bonang. Aku tidak akan mundur. Dengan izin Allah, aku akan menghadapi Nyi Roro Kidul dan mengakhiri penderitaan ini. Sunan Bonang menatap sahabatnya dengan penuh rasa bangga. Ingat, Sunan, rompi ini hanya sebagai alat. Yang paling penting adalah keyakinanmu pada Allah. Jika hatimu tetap teguh dan niatmu tulus, maka tidak ada yang bisa menghalangi langkahmu. Dengan rompi Ontokusumo melingkar di tubuhnya, Sunan Kalijaga merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan tantangan yang lebih berat menantinya, tetapi ia yakin bahwa dengan kekuatan iman dan bantuan Allah, ia akan mampu mengalahkan Nyi Roro Kidul. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sunan Kalijaga berdiri di bibir pantai, memandang luasnya samudra selatan yang berwarna biru kehijauan. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma garam yang menyejukkan. Di kejauhan, ombak menggulung tinggi, seolah menandakan hadirnya kekuatan gaib yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, dari tengah lautan, muncul sosok yang begitu besar dan angkuh. Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, berdiri di atas ombak dengan pakaian hijau yang berkilau, matanya memancarkan kilatan tajam. Sunan Kalijaga, suaranya menggema di udara, apa yang kau cari di wilayah kekuasaanku? Sunan Kalijaga tidak gentar, dengan suara tenang dan mantap, ia menjawab, aku datang untuk mengakhiri penderitaan yang kau timbulkan. Penyakit dan malapetaka yang kau sebarkan sudah terlalu banyak merenggut kehidupan. Aku tidak akan membiarkan itu terus berlanjut. Nyi Roro Kidul tertawa, suaranya seperti dentingan lonceng yang bergema di lautan. Kau menganggap dirimu mampu mengalahkanku. Aku adalah penguasa laut ini. Apa yang bisa seorang manusia sepertimu lakukan terhadap kekuatanku yang tiada batas? Sunan Kalijaga memegang erat Al-Quran yang tergantung di sampingnya. Aku mungkin seorang manusia biasa, namun aku dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar darimu. Aku tidak akan mundur, karena aku bertindak atas perintah Tuhan. Mendengar itu, Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya, dan tiba-tiba gelombang laut yang besar datang menerjang Sunan Kalijaga. Air laut yang ganas menghantam tubuhnya, tetapi berkat rompi Ontokusumo, serangan itu hanya menghentak tubuhnya tanpa melukai. Kekuatanmu hanya bisa menahan serangan fisik, kata Nyi Roro Kidul dengan penuh ejekan. Tapi bagaimana dengan kekuatan batin? Sunan Kalijaga tidak tergoyahkan. Ia memejamkan matanya sejenak, mengingat petunjuk yang diberikan oleh Sunan Bonang. Aku tidak akan terpengaruh oleh kekuatanmu, katanya dalam hati. Dengan pertolongan Allah, aku akan menghadapi segala rintangan ini. Ia membuka matanya dan memusatkan seluruh perhatian pada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, melihat keteguhan hati Sunan Kalijaga, mulai mengubah taktiknya. Ia melangkah lebih dekat, menampilkan wujud yang lebih besar dan menakutkan, menciptakan angin kencang yang berputar di sekitarnya. Jika kau tetap bertahan, aku akan menghancurkanmu dengan kekuatan alam ini. Ancamnya, suaranya mengguncang bumi. Namun, Sunan Kalijaga tetap tenang. Dengan suara yang semakin lantang, ia mengucapkan doa dan ayat-ayat Al-Quran. Aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang ada di dunia ini, ujarnya, menyebarkan aura kesucian di sekelilingnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menjadi sebuah kekuatan yang menahan setiap serangan yang datang. Nyi Roro Kidul, yang merasa kekuatannya mulai terpengaruh oleh kekuatan batin Sunan Kalijaga, berangsur-angsur merasa kalah. Bagaimana bisa, pikirnya, marah dan kebingungan. Kekuatan Al-Quran ini terlalu kuat. Dengan satu langkah mantap, Sunan Kalijaga maju mendekat. Kekuasaanmu atas dunia ini sudah berakhir, Nyi Roro Kidul. Islam akan mengalahkan segala bentuk kejahatan, dan itulah yang akan membawa kedamaian bagi dunia ini. Setelah pertempuran yang penuh goncangan, Nyi Roro Kidul berdiri terpaku di tengah lautan. Aura gelap yang biasanya mengelilinginya kini tampak memudar, seiring dengan semakin kuatnya cahaya yang dipancarkan oleh Al-Quran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Ratu Laut Selatan itu, yang sebelumnya begitu angkuh, kini merasakan kekalahan yang tidak pernah ia bayangkan. Sunan Kalijaga berdiri tegak, memandang Nyi Roro Kidul dengan tatapan penuh kasih dan keberanian. Nyi Roro Kidul, katanya, suaranya penuh ketegasan, kekuatan yang kau miliki tidak akan bisa mengalahkan kebenaran dan cahaya Tuhan. Kau telah menyesatkan banyak jiwa dengan kekuatanmu, tetapi sekaranglah saatnya untuk kembali ke jalan yang benar.
Nyi Roro Kidul menundukkan kepala, matanya yang biasanya penuh dengan kebanggaan kini dipenuhi kebingungan dan penyesalan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan, suara Nyi Roro Kidul lirih, seakan tak percaya dengan kekalahan yang dialaminya. Aku telah lama berkuasa atas laut ini, dan kekuatan gaib yang aku miliki membuatku merasa tak terkalahkan. Tetapi apa yang kau bawa, Sunan Kalijaga, adalah sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sunan Kalijaga mendekat, dengan langkah yang penuh ketenangan. Yang kau rasakan, Nyi Roro Kidul, adalah cahaya dari Al-Quran. Itu adalah kebenaran yang datang dari Allah, yang mengalahkan segala bentuk kejahatan dan kebatilan. Tidak ada yang lebih besar daripada rahmatnya. Apakah aku masih bisa berubah? Tanya Nyi Roro Kidul, matanya mulai berkaca-kaca. Aku telah membuat banyak orang menderita, aku telah menciptakan penderitaan di dunia ini. Apakah ada jalan bagiku untuk memperoleh pengampunan? Sunan Kalijaga menatap Nyi Roro Kidul dengan lembut. Tentu saja ada jalan, Nyai. Allah Maha Pengampun. Siapapun yang dengan tulus bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya, pasti akan diterima olehnya. Aku tahu, meskipun kau adalah penguasa laut, hatimu masih memiliki ruang untuk cahaya kebenaran. Nyi Roro Kidul menghela napas panjang, memandangi langit yang cerah di atasnya. Selama ini aku selalu merasa bahwa tak ada yang bisa mengalahkanku, bahwa aku adalah kekuatan yang tak terhentikan. Tetapi sekarang, aku merasa seperti sebuah jiwa yang terperangkap dalam kegelapan. Sunan Kalijaga melangkah lebih dekat dan mengulurkan tangannya. Maukah kau mengikuti jalan yang benar? Maukah kau memeluk Islam dan mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah yang Maha Esa? Dengan itu, kau akan diberi petunjuk dan kedamaian yang sejati. Nyi Roro Kidul menatap tangan yang terulur, sejenak ragu, namun akhirnya ia mengangguk perlahan. Aku akan mengikuti jalan yang benar. Aku ingin mendapatkan pengampunan dan kedamaian yang telah lama aku cari. Dengan penuh kebijaksanaan, Sunan Kalijaga memimpin Nyi Roro Kidul dalam mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ujar mereka bersama, dengan suara penuh harapan dan ketulusan. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, Nyi Roro Kidul merasakan kelegaan yang luar biasa. Cahaya yang terang mulai menyelimuti dirinya, menghapus segala kegelapan yang selama ini membelenggunya. Aku telah memilih jalan ini, Sunan Kalijaga. Terima kasih telah menunjukkan jalan yang benar padaku, katanya dengan penuh rasa syukur. Sunan Kalijaga tersenyum, merasakan kedamaian yang lahir dari dalam hati Nyi Roro Kidul. Selamat datang dalam cahaya Islam, Nyi Roro Kidul. Semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk dan melimpahkan rahmatnya. Hari-hari setelah pengucapan syahadat Nyi Roro Kidul berubah menjadi waktu penuh penantian. Meski kedamaian mulai menyelimuti dirinya, Nyi Roro Kidul merasa kebingungannya belum sepenuhnya hilang. Laut Selatan, yang sebelumnya merupakan kerajaan gelap yang dipenuhi oleh kekuatan gaib, kini terasa berbeda. Angin yang berhembus lembut, ombak yang bergulung pelan, seolah membawa pesan perubahan. Sunan Kalijaga berdiri di pantai, memandang Nyi Roro Kidul yang kini mengenakan pakaian sederhana. Nyai, perjalananmu baru dimulai. Islam adalah jalan yang penuh rahmat, tetapi untuk benar-benar mencapai kedamaian, hatimu harus terus berserah diri kepada Allah. Nyi Roro Kidul memandang jauh ke horizon, menatap lautan yang luas dan tak terhingga. Aku merasa seperti terlahir kembali, Sunan. Laut yang dulu kuperintah, kini terasa seperti tempat yang asing. Aku bingung, bagaimana caraku mulai memperbaiki kesalahan-kesalahanku yang telah lama aku buat. Sunan Kalijaga tersenyum bijak. Setiap jiwa yang bertaubat akan dibimbing oleh Allah. Perubahan ini tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi dengan setiap langkahmu, kau akan merasakan kedamaian yang sejati. Aku akan membimbingmu, Nyai. Namun, aku adalah penguasa laut ini, Sunan, jawab Nyi Roro Kidul, suaranya masih penuh keraguan. Bagaimana jika kekuatan gaibku yang telah lama ada ini berbalik melawan diriku? Apakah aku harus meninggalkan semua itu? Sunan Kalijaga menggelengkan kepala, kekuatanmu tidak akan hilang, Nyai, tetapi sekarang kau akan menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Laut yang kau kuasai itu adalah ciptaan Allah. Kamu tidak perlu melepaskan kekuatanmu, tetapi gunakanlah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jadi, aku tidak perlu menjauhkan diri dari laut atau kehilangan segala sesuatu yang telah menjadi bagian dari diriku. Tanya Nyi Roro Kidul, dengan nada tidak yakin. Tidak perlu,
Jawab Sunan Kalijaga tegas. Laut itu milik Allah, dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang baik. Kamu tidak akan kehilangan kekuatanmu, Nyai. Bahkan, dengan iman dan takwa, kau akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengendalikan segala kekuatan yang ada di laut. Nyai Roro Kidul mulai merasakan ketenangan yang datang perlahan. Jadi, aku harus berbuat baik dengan kekuatan yang ada padaku. Aku akan membantu mereka yang terdampar di laut, mereka yang membutuhkan perlindungan dari badai dan ombak yang besar. Sunan Kalijaga mengangguk dengan penuh kebanggaan. Itulah jalan yang benar, Nyai. Dengan niat yang tulus dan hati yang bersih, Allah akan memberikanmu kekuatan untuk melindungi mereka yang lemah. Lautmu kini akan menjadi tempat yang penuh berkah, bukan lagi tempat yang menakutkan. Nyai Roro Kidul menundukkan kepala, merasa lega dengan keputusan yang telah ia ambil. Aku akan melakukannya, Sunan. Aku akan gunakan kekuatan ini untuk kebaikan, dan aku akan bimbing mereka yang tersesat di lautan, memberikan mereka perlindungan dan kedamaian. Sunan Kalijaga tersenyum dengan hati yang penuh kebahagiaan. Sungguh, aku percaya bahwa perjalananmu akan menjadi contoh bagi banyak orang. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertaubat, dan aku yakin, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Beberapa bulan telah berlalu sejak Nyai Roro Kidul memeluk Islam. Laut Selatan, yang dahulu dikenal sebagai wilayah kekuasaannya, kini dipenuhi oleh angin kedamaian. Namun, perjalanan batin Nyai Roro Kidul belum selesai. Meskipun ia merasakan perubahan dalam dirinya, ada satu hal yang masih mengganjal dalam hatinya, pengampunan. Ia merasa perlu meminta maaf atas segala perbuatan yang telah dilakukan selama ini. Sunan Kalijaga berdiri di tepi pantai, menatap lautan yang luas. Nyai, jika hatimu ingin murni dan penuh kedamaian, ada satu hal yang harus kau lakukan. Pengampunan adalah kunci untuk meraih ketenangan sejati. Kau harus berdamai dengan masa lalumu. Nyai Roro Kidul datang menghampiri Sunan Kalijaga, berjalan pelan di pasir yang basah. Aku tahu, Sunan, tetapi aku merasa berat untuk memaafkan diriku sendiri. Aku telah menyakiti begitu banyak orang, bahkan membiarkan mereka terjebak dalam kegelapan yang aku ciptakan. Bagaimana aku bisa meminta maaf kepada mereka yang sudah tiada? Sunan Kalijaga menatapnya dengan lembut. Pengampunan bukan hanya untuk orang lain, Nyai, tetapi untuk dirimu sendiri. Allah Maha Pengampun. Apa yang telah lalu biarkanlah menjadi pelajaran, dan yang penting adalah langkahmu sekarang untuk memperbaiki diri. Namun, aku masih merasa ada bayangan gelap yang terus mengikuti langkahku, kata Nyai Roro Kidul dengan suara penuh beban. Aku selalu merasa bahwa aku tidak pantas mendapatkan kedamaian, karena dosa-dosa yang telah kulakukan begitu besar. Sunan Kalijaga tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. Nyai, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama hati kita tulus untuk kembali padanya. Setiap hamba yang dengan sungguh-sungguh memohon ampunan, akan diterima. Allah tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya bagi mereka yang bertaubat. Nyai Roro Kidul menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku ingin membersihkan hatiku, Sunan. Aku ingin agar semua dosa-dosaku terhapus dan agar aku bisa berdamai dengan diri sendiri. Saatnya tiba untuk menghadap Allah, Nyai, jawab Sunan Kalijaga. Berdiri dengan penuh keyakinan, dan ucapkan permohonan ampunan dari dalam hatimu. Allah selalu mendengarkan doa hambanya, dan Dia tahu betapa tulusnya hatimu. Nyai Roro Kidul menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang perlahan mengalir melalui dirinya. Ya Allah, aku mohon ampun atas segala perbuatanku. Aku menyesal atas segala dosa yang telah kulakukan, dan aku berserah padamu. Terimalah taubatku, ya Allah. Sunan Kalijaga berdiri di sampingnya, mengaminkan doa Nyai Roro Kidul. Inilah awal yang baru, Nyai. Dengan taubat yang tulus, Allah akan memberikanmu jalan yang penuh keberkahan. Sekarang kau bukan hanya Ratu Laut Selatan, tetapi seorang hamba yang berjalan di jalan yang benar. Nyai Roro Kidul membuka matanya, merasakan kebersihan yang datang dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Aku merasa ringan, Sunan. Seperti aku telah terlahir kembali, diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik. Sunan Kalijaga tersenyum, matanya berbinar dengan kebahagiaan. Allah Maha Pengampun, Nyai. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Kau akan menemukan kedamaian yang sejati, dan Allah akan menuntunmu menuju jalan yang penuh cahaya. Di tengah keheningan malam,
Nyai Roro Kidul berjalan perlahan menuju pantai, di mana gelombang laut tampak tenang namun penuh makna. Angin yang lembut menyapu wajahnya, memberi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapannya, Sunan Kalijaga berdiri, dengan pandangan yang dalam ke laut yang tak terbatas. Ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai. "Nyai, apakah kamu merasa lebih damai sekarang?" tanya Sunan Kalijaga, suaranya rendah namun penuh perhatian. Nyai Roro Kidul menatap ombak yang mengalir dengan lembut ke pantai, seolah mencari jawaban dalam gemuruh alam. "Ya, Sunan, hati ini terasa lebih ringan, meskipun kadang-kadang ada keraguan yang datang. Aku merasa seolah-olah ada yang masih hilang, ada bagian dari diriku yang belum sepenuhnya pulih." Sunan Kalijaga berbalik dan memandangnya dengan senyuman bijaksana. "Kehidupan ini penuh dengan ujian, Nyai. Setiap perubahan memerlukan waktu, tetapi ketahuilah, perubahan yang datang dari hati yang tulus akan membawa kedamaian yang lebih dalam." "Aku ingin melupakan semua yang telah aku lakukan di masa lalu," ujar Nyai Roro Kidul, matanya dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. "Aku ingin meninggalkan bayangan gelap itu dan menjadi seseorang yang lebih baik. Namun, kadang aku merasa, apakah itu mungkin?" "Perubahan bukanlah hal yang mudah, Nyai," jawab Sunan Kalijaga dengan lembut. "Tetapi Allah tidak akan menguji hambanya dengan beban yang tidak bisa mereka tanggung. Kau telah mengambil langkah yang besar dengan bertobat. Sekarang, langkah berikutnya adalah memaafkan dirimu sendiri." Nyai Roro Kidul menundukkan kepala, merenung. "Aku masih merasa tidak layak, Sunan. Begitu banyak yang telah aku hancurkan. Bagaimana mungkin aku bisa memperbaiki semuanya?" Sunan Kalijaga mendekat dan meletakkan tangannya di pundak Nyai Roro Kidul. "Ingat, Nyai, bahwa Allah tidak melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat adalah hati kita sekarang. Apa yang kau lakukan sekarang, dengan niat yang ikhlas, akan jauh lebih berarti daripada penyesalanmu di masa lalu. Jadi, aku harus terus berusaha, ya?" Nyai Roro Kidul bertanya dengan nada penuh harapan. "Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun aku masih merasa takut akan kegagalan." "Benar, Nyai," jawab Sunan Kalijaga. "Selama kau tidak menyerah pada dirimu sendiri, maka Allah akan selalu memberikan jalan. Setiap usaha yang tulus akan mendekatkanmu padanya, dan pada akhirnya, kau akan menemukan kedamaian yang sejati." Nyai Roro Kidul merasakan ketenangan yang perlahan mengalir dalam dirinya. "Aku siap, Sunan. Aku siap untuk melangkah lebih jauh dan mencari jalan yang lebih terang." Sunan Kalijaga mengangguk dengan penuh kebanggaan. "Bagus, Nyai. Jalanmu kini adalah jalan yang penuh cahaya. Dengan setiap langkahmu, kau akan semakin dekat kepada kebaikan, dan tak ada yang lebih mulia daripada perjalanan menuju Allah." Pagi itu, langit di atas laut selatan tampak cerah, namun ada kekuatan tersembunyi yang terasa semakin kuat. Nyai Roro Kidul berdiri di pantai, memandangi cakrawala yang tak terhingga. Di sampingnya, Sunan Kalijaga duduk, melihat laut dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Mereka tahu bahwa perjalanan Nyai Roro Kidul belum sepenuhnya selesai. "Nyai, hari ini adalah titik balik dalam hidupmu," kata Sunan Kalijaga, suaranya penuh makna. "Kau telah menemui banyak ujian, tetapi aku yakin kau sudah siap menghadapi takdir yang lebih besar." Nyai Roro Kidul menatapnya dengan penuh perhatian, matanya yang dahulu tajam dan penuh kekuasaan kini tampak lebih lembut. "Aku merasa seperti telah menempuh jalan yang panjang, Sunan. Namun, setiap langkah terasa penuh dengan ujian. Apakah aku benar-benar siap untuk menerima takdirku?" Sunan Kalijaga tersenyum bijaksana. "Takdir bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, Nyai. Ia adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada. Yang penting adalah bagaimana kau menghadapinya dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan." Nyai Roro Kidul menghela napas panjang, merasakan angin laut yang lembut. "Aku pernah menjadi penguasa yang ditakuti, namun kini aku merasa lebih rendah hati. Aku ingin hidup lebih dekat dengan Allah, namun kadang aku merasa ragu. Apakah aku layak menjalani hidup yang lebih sederhana setelah segala yang telah aku lakukan?" Sunan Kalijaga menatapnya dalam-dalam, seolah melihat hati Nyai Roro Kidul yang sedang berjuang. "Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berubah, Nyai. Tak ada yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita tulus berusaha dan bertobat. Jadi, aku tidak perlu lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu, ya?" tanya Nyai Roro Kidul, mencoba memaknai kata-kata Sunan Kalijaga. "Aku bisa melangkah maju tanpa membawa beban berat itu lagi." "Benar,
Nyi, jawab Sunan Kalijaga dengan penuh keyakinan. Masa lalu adalah pelajaran, bukan beban. Yang terpenting sekarang adalah apa yang kau pilih untuk lakukan ke depan. Kau telah memilih jalan yang benar, dan itu adalah anugerah terbesar. Nyi Roro Kidul menundukkan kepala, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Sunan Kalijaga. Aku ingin melepaskan semua yang mengikatku, Sunan. Aku ingin menemukan kedamaian sejati dalam hatiku, dan tidak lagi terjebak oleh kekuatan yang dulu aku miliki. Sunan Kalijaga mengangguk, senyum penuh makna terlihat di wajahnya. Kedamaian sejati datang dari hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Kau telah memilih untuk berubah, dan itu adalah langkah yang paling mulia. Dengan suara lembut, Nyi Roro Kidul berkata, "Aku siap, Sunan. Aku siap menghadapi takdirku, dan aku akan berjalan dengan hati yang lapang. Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang yang telah kau berikan padaku." Sunan Kalijaga menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Jalanmu baru saja dimulai, Nyai. Ingatlah, cahayanya selalu menerangi jalan yang penuh kegelapan. Semoga Allah selalu membimbingmu, dan semoga engkau menemukan kedamaian yang sejati."